Anda merasa jantung berdebar sangat kencang, telapak tangan berkeringat, bahkan lupa cara bicara hanya karena berhadapan dengan seseorang yang Anda sukai? Mungkin Anda berpikir itu hanya perasaan, tapi tahukah Anda bahwa tubuh Anda sebenarnya sedang bereaksi keras akibat perang hormon dan proses biologis yang menakjubkan? Fakta mengejutkan, apa yang terjadi di tubuh saat jatuh cinta ternyata sangat mirip dengan efek narkoba kuat. Bahkan, otak kita bisa jadi terobsesi dan kehilangan logika. Inilah fakta yang jarang diketahui, bahwa cinta adalah proses biologis yang jauh lebih kompleks dari sekadar perasaan di hati. Berdasarkan berbagai penelitian neuroscience dan psikologi, ketika seseorang jatuh cinta, otak dan tubuh mereka melepaskan serangkaian hormon dan neurotransmitter yang memengaruhi perilaku, emosi, dan bahkan kesehatan fisik. Menurut Helen Fisher, seorang antropolog biologi dari Rutgers University, jatuh cinta adalah kombinasi antara dorongan biologis dan proses sosial yang telah berevolusi jutaan tahun untuk memastikan kelangsungan spesies manusia. Mari kita mulai dari yang paling mencolok. Dopamin, si hormon kebahagiaan. Ketika Anda merasakan getaran pertama kali jatuh cinta, tubuh Anda melepaskan dopamin dalam jumlah besar. Dopamin adalah neurotransmitter yang juga dilepaskan ketika seseorang mengonsumsi coklat, bermain game, atau bahkan menggunakan narkoba seperti kokain. Efek dopamin membuat Anda merasa euforia, semangat, dan sangat termotivasi untuk terus mencari perhatian dan kehadiran orang yang Anda cintai. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard Medical School, otak orang yang sedang jatuh cinta menunjukkan aktivitas pada area yang sama, seperti otak seseorang yang sedang kecanduan sesuatu. Inilah alasan kenapa orang yang jatuh cinta bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan mereka, bahkan terlihat sedikit gila di mata teman-temannya. Namun, ada kejutan di balik efek menyenangkan itu. Ketika dopamin meningkat, kadar serotonin justru menurun. Serotonin adalah hormon yang menjaga kestabilan emosi dan rasa tenang. Rendahnya serotonin menyebabkan seseorang menjadi mudah gelisah, cemas, bahkan obsesif terhadap pasangan atau orang yang disukai. Itulah sebabnya muncul istilah bucin, budak cinta. Menurut jurnal yang dikutip dari University College London, pola aktivitas otak orang jatuh cinta sangat mirip dengan pola otak penderita gangguan obsesif-kompulsif. Tak heran jika Anda sering memikirkan si dia tanpa alasan, bahkan sampai sulit fokus belajar atau bekerja. Menariknya, jatuh cinta juga membuat tubuh memproduksi oksitosin, yang sering dijuluki sebagai hormon pelukan atau hormon bonding. Oksitosin dilepaskan ketika Anda berpelukan, berciuman, atau sekadar kontak fisik dengan orang yang Anda sukai. Efeknya sangat dahsyat karena oksitosin membuat Anda merasa nyaman, aman, dan percaya pada pasangan. Menurut riset yang dikutip dari American Psychological Association, oksitosin juga berperan besar dalam memperkuat ikatan emosional dan membangun rasa setia antar pasangan. Inilah alasan mengapa sentuhan fisik seperti genggaman tangan bisa membuat perasaan jadi lebih hangat dan mendalam. Cinta tidak hanya memengaruhi emosi, tapi juga kesehatan fisik secara nyata. Misalnya, penelitian dari University of Maryland menemukan bahwa orang yang sedang jatuh cinta cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, detak jantung yang lebih sehat, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Namun, di sisi lain, perasaan cemas atau takut kehilangan juga bisa memicu reaksi fisik seperti keringat dingin, sulit tidur, bahkan penurunan nafsu makan. Efek-efek ini adalah bentuk nyata dari hubungan antara pikiran, hormon, dan tubuh kita. Jika Anda menikmati penjelasan mendalam seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Dengan begitu, Anda akan terus mendapatkan update fakta-fakta mengejutkan lain yang jarang dibahas di sekolah ataupun media sosial. Bagikan juga pengalaman cinta pertama Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa gelisah atau gila karena cinta? Kita lanjut ke sisi yang jarang diungkap. Bagaimana cinta bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan logika seseorang? Pernah mendengar istilah cinta itu buta? Dalam studi yang dikutip dari Journal of Neurophysiology, ditemukan bahwa jatuh cinta dapat menurunkan aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab untuk penilaian kritis dan berpikir logis. Akibatnya, seseorang cenderung mengabaikan kekurangan atau red flag pada pasangan, bahkan membuat keputusan impulsif. Hal ini bukan semata-mata karena kurang pengalaman, tetapi memang program biologis dalam otak yang memprioritaskan perasaan bahagia dan keterikatan di atas logika. Lalu, apakah jatuh cinta selalu membawa efek positif? Ternyata tidak selalu. Pada beberapa orang, jatuh cinta bisa menimbulkan stres berat, terutama jika perasaan tidak terbalas atau mengalami hubungan yang tidak sehat. Menurut riset dari American Heart Association,
Patah hati dapat memicu kondisi fisik bernama broken heart syndrome atau Takotsubo cardiomyopathy, di mana otot jantung melemah mendadak akibat lonjakan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Gejalanya mirip dengan serangan jantung, namun biasanya bersifat sementara. Ini membuktikan bahwa cinta benar-benar bisa menyakitkan secara fisik, bukan hanya perasaan saja. Berbicara soal adrenalin, hormon ini juga berperan besar saat kita jatuh cinta. Setiap kali Anda bertemu atau sekadar memikirkan orang yang disuka, tubuh melepaskan adrenalin, membuat jantung berdebar, tangan berkeringat, bahkan pipi memerah. Adrenalin inilah yang menyebabkan sensasi gugup, sulit berkata-kata, bahkan ingin kabur dari situasi canggung. Efek ini sangat mirip dengan respons tubuh saat menghadapi bahaya. Padahal sebenarnya yang terjadi hanyalah Anda berusaha menarik perhatian orang yang Anda sukai. Ada juga fakta menarik dari penelitian di Jepang yang menyebutkan bahwa pasangan yang sering melakukan kontak mata akan memiliki ikatan emosional yang jauh lebih kuat. Menurut studi ini, tatapan mata memicu produksi oksitosin dan membuat komunikasi nonverbal antara pasangan menjadi lebih dalam dan bermakna. Jadi, jika ingin meningkatkan keintiman dengan pasangan, cobalah untuk lebih sering saling menatap mata secara tulus. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa ada orang yang bisa move on dengan cepat, sementara yang lain sulit melupakan mantan? Jawabannya lagi-lagi terletak pada sistem hormon dan sirkuit otak. Menurut Helen Fisher, otak seseorang yang sulit move on cenderung menyimpan kenangan emosional yang kuat di bagian amigdala dan hipokampus, dua area otak yang berperan dalam memori dan emosi. Di sisi lain, orang yang mudah move on biasanya lebih cepat menormalkan kadar dopamin dan serotonin, sehingga bisa kembali fokus pada kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada fenomena unik yang disebut sebagai love addiction, atau kecanduan cinta. Kondisi ini membuat seseorang selalu mencari sensasi jatuh cinta baru, bahkan sering berganti pasangan demi mendapatkan suntikan dopamin. Menurut studi dari University of Oxford, love addiction bisa berbahaya jika tidak dikendalikan, karena dapat memicu perilaku impulsif dan mengganggu kesehatan mental jangka panjang. Apakah Anda pernah merasa seperti kecanduan perasaan jatuh cinta? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang bucin, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan benar-benar ada penjelasan ilmiahnya. Selain hormon-hormon utama tadi, cinta juga melibatkan neurotransmitter lain seperti norepinefrin yang bertanggung jawab terhadap perasaan gelisah dan energi berlebih saat sedang jatuh cinta. Hormon ini membuat Anda sulit tidur, susah makan, atau bahkan tiba-tiba rajin berdandan dan memperbaiki penampilan. Menurut jurnal European Journal of Neuroscience, kadar norepinefrin yang tinggi pada orang yang jatuh cinta hampir sama dengan orang yang baru saja mengalami stres berat. Cinta juga berdampak pada kesehatan mental seseorang. Menurut riset dari Harvard University, hubungan cinta yang sehat dapat menurunkan risiko depresi, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat seseorang lebih produktif dalam aktivitas sehari-hari. Namun, hubungan yang toksik atau penuh tekanan justru bisa memicu kecemasan, stres, bahkan depresi berkepanjangan. Inilah alasan pentingnya memahami bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tapi juga proses psikologis yang sangat memengaruhi kesehatan mental dan fisik. Selain itu, ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Efek cinta ternyata berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut penelitian dari Stanford University, laki-laki cenderung lebih cepat memproduksi dopamin saat jatuh cinta, sementara perempuan lebih sensitif terhadap oksitosin. Efeknya, laki-laki cenderung lebih termotivasi secara fisik, sedangkan perempuan lebih terikat secara emosional. Namun, keduanya sama-sama mengalami perubahan besar pada pola pikir, kebiasaan, dan bahkan keputusan hidup mereka. Tahukah Anda, cinta juga bisa membuat seseorang lebih kreatif dan berani mengambil risiko? Studi yang dilakukan di University of Amsterdam menunjukkan bahwa individu yang sedang jatuh cinta mampu memecahkan masalah lebih kreatif dan berani mencoba hal baru. Ini karena kombinasi dopamin dan adrenalin yang meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Cinta ternyata juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Berdasarkan riset dari Carnegie Mellon University, orang yang memiliki hubungan penuh kasih cenderung lebih jarang sakit, memiliki tingkat stres lebih rendah, dan umur lebih panjang. Sentuhan fisik seperti pelukan atau ciuman bisa menurunkan hormon kortisol, yang merupakan pemicu stres, sehingga sistem imun bekerja lebih optimal. Namun, cinta tidak selalu indah. Ketika hubungan berakhir, tubuh mengalami perubahan drastis. Menurut penelitian dari University of California, saat putus cinta, otak melepaskan hormon stres dalam jumlah besar, menyebabkan insomnia,
penurunan nafsu makan, bahkan gangguan pencernaan. Namun, seiring waktu, tubuh mampu menormalkan kembali hormon-hormon tersebut, terutama jika mendapatkan dukungan sosial yang baik dari keluarga dan teman. Efek biologis cinta tidak hanya dirasakan manusia, tapi juga mamalia lain seperti burung, monyet, dan anjing. Menurut penelitian dari National Institutes of Health, banyak hewan juga mengalami lonjakan dopamin dan oksitosin saat mereka menemukan pasangan. Ini menandakan bahwa cinta, dalam bentuk dasar, adalah alat evolusi untuk memastikan spesies bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Ada pula fakta unik lainnya. Aroma tubuh atau feromon memengaruhi ketertarikan seseorang. Menurut riset dari University of Bern, setiap individu memiliki bau tubuh khas yang bisa menarik lawan jenis secara bawah sadar. Inilah alasan kenapa kadang kita merasa sangat tertarik pada seseorang, meski tanpa alasan logis yang jelas. Cinta juga mengubah cara otak memproses rasa sakit. Menurut studi di Stanford University, orang yang sedang jatuh cinta memiliki toleransi lebih tinggi terhadap rasa sakit fisik. Ketika Anda melihat foto atau mengingat pasangan, otak melepaskan endorfin yang bekerja sebagai painkiller alami. Efek ini bahkan bisa lebih kuat dari obat pereda nyeri biasa. Lalu apakah cinta itu selamanya? Menurut Helen Fisher, cinta romantis bisa berubah bentuk seiring waktu. Dari cinta penuh gairah menjadi cinta penuh kasih sayang dan persahabatan. Ini terjadi karena hormon dopamin secara bertahap digantikan oleh oksitosin dan vasopresin, dua hormon yang memperkuat ikatan dan komitmen jangka panjang. Inilah yang membuat pasangan lansia tetap saling menyayangi, meski tidak lagi sering merasakan sensasi jatuh cinta seperti saat muda dulu. Sepanjang sejarah, cinta telah menginspirasi seni, sains, dan peradaban manusia. Namun di balik puisi dan lagu-lagu romantis, cinta adalah proses ilmiah yang luar biasa kompleks. Dari perang hormon, perubahan otak, hingga dampak evolusi, semua terjadi hanya karena satu alasan, memastikan kelangsungan hidup manusia. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan share ke teman atau keluarga yang butuh penjelasan ilmiah tentang cinta. Tulis juga di komentar, fakta mana yang paling membuat Anda terkejut. Hingga detik ini, para ilmuwan terus meneliti misteri cinta. Siapa tahu, suatu saat nanti, kita akan benar-benar memahami rahasia terdalam di balik fenomena paling universal ini.